Yohanes 17. Saat-saat ini kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Sekalipun Tuhan Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus, tapi saat itu Roh Kudus belum datang. Ya, ketika belajar di dalam Yohanes 16, dia belum lagi diutus, saudaraku, tapi sudah dikasih tahu. Jadi Yohanes 16, Yohanes 17 itu berbicara saat nanti. Ya, saat nanti. Kita lihat mulai Yohanes 16 ayat 16 dikatakan gini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apa arti ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku dan aku pergi kepada Bapa. Kemudian ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara yang kekasih, ketika murid-muridnya bertanya, tinggal sesaat lagi, dan Tuhan mau bilang begini, bahwa kamu akan sedih ketika aku pergi. Tetapi nanti kamu akan gembira, ya. Kamu akan gembira. Nanti kamu akan gembira. Bahkan kamu sendiri nggak tahu mau ngomong apa saat gembira. Nah, itu saat di mana Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Ini belum ya, belum mati, belum naik ke surga. Jadi pada saat dibangkitkan, suasananya akan lain. Karena pada saat ini ketika komunikasi ini terjadi, sekalipun Tuhan Yesus menyampaikan ajaran tentang Roh Kudus, mereka ini belum mengerti, saudaraku. Mereka belum mengerti. Mereka belum paham. Tetapi nanti kamu akan terbengong-bengong gitu. Dikatakan demikian. Nah, kemudian ada yang menarik di dalam doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17. Ini Tuhan Yesus kalau saudara baca doanya, bukan dia mendoakan saat itu. Karena saat itu mereka banyak yang ragu, masih belum percaya dan sebagainya. Tetapi dia berdoa ketika aku sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi doanya adalah saat aku sudah pergi ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan, kondisi itulah yang dia mohonkan. Bapa, mari kita buka Yohanes 17 ini. Dikatakan begini, ayat 1 dikatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudaraku, ayat 4 ini menjelaskan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk
melakukannya. Pada saat itu Yesus belum disalibkan kan? Ya toh? Belum selesai pekerjaannya kan? Belum. Jadi doanya, inilah doa ketika aku sudah mempermuliakan Engkau Tuhan, ya, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Pekerjaannya yang tertinggi bukan berkhotbah saudaraku, bukan hanya membuat murid, tapi yang tertinggi adalah ia mati di kayu salib dan ia bangkit lagi. Ya, itu pekerjaan di akhirnya. Nah, di sini saudaraku, ketika dikatakan aku telah menyelesaikan. Nah, waktu dia berdoa, titik momen itu. Nah, ini bedanya begini saudaraku. Ini dituliskan setelah semua kejadian terjadi. Ya. Jadi ini cerita balik, 30 tahun setelah kejadian terjadi baru dituliskan kitab ini. Jadi waktu menuliskannya, ya, waktu menuliskannya, dia menuliskan kata-kata dan memang ini perkataan Tuhan Yesus yang terjadi setelah dia naik ke surga. Puluhan tahun yang telah terjadi setelah itu, inilah yang terjadi dan inilah doa dia. Inilah doa Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu ayat 5. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara, ini sudah jelas-jelas kondisi murid-muridnya sudah percaya. Dan itu terjadi setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ini satu kondisi yang terjadi setelah baptisan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus saudaraku, sekalipun dia menghadapi orang murid-muridnya yang masih ragu-ragu. Tetapi perkataannya dia punya iman. Satu kali mereka gak kayak gini lagi. Ketika mereka sudah kenal yang namanya dengan Roh Kudus. Mereka gak kayak gitu lagi. Mereka berbeda. Mereka pasti percaya. Oleh karena itu aku berdoa, satukanlah mereka. Biarlah mereka mendapat tempat di hadapan-Mu Tuhan. Dia memohonkan murid-muridnya ini pada kondisi di mana dia melihat murid-muridnya sudah percaya saudaraku. Sudah melakukan firman-Nya. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Dalam perjalanan mereka setelah mereka mengalami iman yang benar saudaraku. Mereka akhirnya tahu bahwa aku datang daripadamu. Sebelumnya masih belum percaya saudaraku. Ya toh? Yang buktinya begini. Thomas bilang, benar kalau kau benar yang mati dan bangkit, tunjukkanlah tanganmu. Ini semua perkataan percaya enggak? Enggak kan? Semua perkataan menunjukkan mereka belum percaya. Tetapi kalau lihat perkataan ini, adalah perkataan di mana murid-muridnya sudah beda. Dan Yesus datang kepada Bapa itu selalu memandang satu hari kelak mereka akan melihat dan mengalami dan percaya. Dan pada saat itu aku berdoa untuk mereka. Ya. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Jadi ini bukan titik di mana yang dia doa pada saat itu. Tetapi dia berdoa untuk satu masa di mana aku tidak ada lagi, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharakanlah mereka dalam namamu, yaitu nama yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku.
Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka kepada kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana mereka berada, di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara yang kekasih, apa masuk cerita yang panjang ini? Begini saudaraku, beberapa waktu ini kita sudah mendengar bahwa keadaan murid-murid Tuhan, ya, sebelum kematian Tuhan, kebangkitan, mereka itu pendengar yang baik, tapi mereka belum percaya, saudara. Kadang-kadang dipertanyakan lagi. Dan itu semua nampak ketika dari sikap hati mereka ketika Yesus mati, mereka lemas semuanya. Ya, ketika Yesus bangkit masih belum percaya juga. Padahal sudah dikasih tahu saudaraku. Sampai akhirnya pada saat Yesus mau naik ke surga, disitulah dikatakan aku mengutus mereka, dikatakan. Sebagaimana Engkau telah mengutus aku juga mengutus mereka. Tapi Tuhan selalu berpikir begini, satu kali ketika mereka bertemu dengan roh yang ada padaku, itu Roh Kudus, mereka akan menjadi pribadi yang berubah. Mereka akan menjadi pribadi yang percaya, untuk merekalah aku berdoa. Supaya mereka itu benar-benar dipeliharakan. Jangan ambil mereka untuk ke surga saat itu, tetapi biarlah ketika mereka di muka bumi ini, mereka dapat perlindungan khusus, mereka dapat penyertaan khusus. Saudara yang kekasih, sayangnya saudaraku, pada orang percaya saat ini, penghargaan terhadap Roh Kudus itu enggak menjadi sesuatu yang enggak menjadi sesuatu yang perlu penekanan dan menjadi sesuatu fokus yang perlu dibangun saudaraku. Peran Roh Kudus ya Roh Allah ya, tetapi sebenarnya dia itu luar biasa. Keluar biasaan inilah yang membuat Tuhan Yesus yakin setelah dia pergi nanti mereka menjadi murid yang luar biasa. Karena beda sama waktu Yesus melihat mereka waktu masih dia hidup di muka bumi ini. Dia melihat murid-muridnya tidak seperti yang dia harapkan saudaraku. Tetapi perkataan dan kacamata imannya melihat ke depan nanti mereka ini pasti pribadi yang berbeda. Hanya satu sebab, dan itu sebab yang terjadi pada hari Pantekosta. Bahwa mereka menjadi pribadi yang beda. Saudara yang kekasih, keyakinan Tuhan Yesus ini
membuahkan dan sesuai dengan apa yang dia bilang begini, mereka menjadi orang yang luar biasa setelah menerima Roh Kudus. Sayangnya saudaraku, gereja-gereja ini ya, pelayan-pelayan belum memahami Roh Kudus seperti pada murid-murid. Saya yakin saudaraku. Kenapa? Saudara lihatlah bagaimana murid-muridnya. Saudaraku, setelah kita lihat suatu keadaan yang berbeda. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, sama sesudah mereka menerima Roh Kudus, satu perbedaan yang luar biasa, signifikan. Kalau masalah percaya, mereka mau percaya pada Tuhan Yesus, tapi ada selalu batasan saudaraku. Ada sesuatu yang menghalangi, keraguan-raguan yang tersembunyi saudaraku. Sampai mereka bertemu dengan Roh Kudus, keraguan itu pudar saudaraku. Makanya dikatakan, kalau kamu percaya, dari dulu dia udah bilang, ya, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada aku. Kalau kamu percaya, dan gimana kamu percaya? Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan percaya. Kamu akan lihat apa yang kukatakan sebelumnya itu benar dan apa yang kulakukan akan kamu lakukan. Saudara, ini momen. Kita sudah lama berputar-putar saudaraku. Ya, kadang-kadang saking sibuknya fokus pada kegiatan pelayanan. Bukan fokus mengandalkan Tuhan. Bahkan kita mau menipu diri kita yang penting agak kegiatan lah. Pokoknya asal sibuk sudahlah begini. Lupa bahwa apa yang terjadi pada murid-muridnya bersama dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang berani. Mereka berani menaruh iman mereka. Mereka baru berani mempraktekannya saudaraku. Mereka tidak terjebak dengan diskusi. Tapi mereka menjadi pelaku. Bersama dengan Roh Kudus. Saudaraku, mari kita ubah arah pelayanan ini saudaraku. Yaitu dengan percaya dan bertindak. 2 minggu yang lalu saya menanamkan satu perbedaan antara bekerja dan melayani. Iya enggak? Ya, yang datang, apa bedanya bekerja dan melayani? Perbedaannya? Ketika saudara bekerja, saudara akan hitung-hitungan, karena untuk itulah bekerja, pasti ada tujuannya, ya kan? Ada tujuannya. Nah kalau enggak tercapai tujuannya, terganggu tujuannya, saudara akan komplain. Melayani adalah satu penyerahan pada Tuhan, dia sedang melayani Sang Raja, dia sedang berkorban untuk Sang Raja. So, komplain. Beberapa waktu yang lalu, berbicara dengan satu kelompok dalam pelayanan ini. Mereka datang dan bilang begini loh. Kami berterima kasih karena kami diizinkan dan dilayakkan untuk melayani di gereja ini, di tempat ini. Saya stop kata-kata itu. Udah bertahun gak pernah ku dengar itu saudaraku. Yang ku dengar seringkali ketidakpuasan, ya toh, keluhan, protes. Kayaknya harusnya saya terima kasih sama kalian. Kalian mau melayani di tempat ini, tidak digaji. Kalian melayani tempat ini hanya modal iman bahwa dari Tuhanlah kamu akan mendapat upah yang sesungguhnya. Tapi kok orang-orang ini berterima kasih, dikasih kesempatan melayani di tempat ini. Saudaraku,
Itu seperti bagi kami itu hadiah kesegaran dari beban yang berat. Apakah kamu gembira melayani dalam jemaat ini? Oh, sangat gembira. Tuhan Yesus, itu pun senang kali aku mendengarnya. Udah lama gak aku dengar orang melayani tempat ini gembira. Ini atmosfer yang baru ketika Roh Kudus sedang bekerja. Atmosfer yang baru, gembira. Saudara yang kekasih, seharusnya demikian. Kalau saudara baca nanti di dalam Kisah Para Rasul, mereka itu dikumpul bukan karena disuruh, tapi mereka bergegas berkumpul, bergegas berkumpul. Saya nggak tahu kalau persekutuan sekarang hari Senin ya kebanyakan ya, itu datang karena ketua persekutuannya WA-in terus kali kan? Atau gimana? Ingat ya, nanti ada persekutuan di sini-sini. Atau cukup baca hari Minggu, cukup baca di warta jemaat atau info rumah kita, ada jadwal persekutuan di sini akan datang. Ataukah ayolah. Satu kegirangan. Senin lalu kami ini pergi ke persekutuan yang sebenarnya sudah lama aku pengen ke sana. Ya. Persekutuan Badak namanya saudaraku. Ya, namanya sudah ngeri. Badak ini sebenarnya ada jalan Badak ke arah sana, tapi kok di situ jadinya nggak tahu lah, tapi sudahlah ya. Ketika kami sampai, kami melihat suatu antusias yang besar. Dan yang saya kaget, ya mungkin ada berapa tahu, tapi yang saya kenal itu cuman si Tupak sama istrinya. Ada di sini si Tupak. Oh, istrinya yang ada di sini. Saya kaget. Entah saya kurang pergaulan, entah bahwa pelayanan ini ada orang yang berusaha, yang giat membangun suatu pelayanan dari orang yang baru. Terbayang bagiku satelit besar ada di situ. Beneran waktu saya pulang. Saya melihat suatu antusias yang luar biasa. Saya malu aja, saya malu untuk tidak menangis. Ibu juga begitu. Padahal udah mau menangis. Malu saya sama si Delila ini, sama si Tupa. Nanti dilihat. Ya, suatu antusias. Rasa terima kasih bisa masuk dalam pelayanan ini. Udah lama gak ku dengar saudaraku. Asik perkataan, mana ini mana, kok begini terus, kok begini. Tuhan, di mana Roh Kudus selama ini? Asik protes aja. Karena memang ini termasuk pelayanan, saya pikir ya, satu-satunya kali yang saya tahu ya, pelayanan yang memang yang melayani ini disuruh ngandalin Tuhan. Karena kamu gak dapat apa-apa. Kecuali support. Dari Tuhanlah kamu mendapat sesuatu. Upah yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama beri ruang pada Roh Kudus. Supaya apa yang terjadi dalam doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa, dia meyakini yang dia doakan adalah murid-murid dan orang percaya bersama dengan Roh Kudus. Satu perbedaan yang besar, dia mengarah ke situ. Bukan sama orang yang sedang di depan. Melihat suasana hati orang yang sedang di depan dia. Yang bersama dengan dia. Yang asik bertanya apa?
Apa maksudnya ini? Itu kan pertanyaan-pertanyaan pada saat itu kan. Apa maksudnya tinggal sesaat lagi? Asik bertanya terus. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Kan itu ya, murid-muridnya selalu banyak nanya gitu kan. Meragukan. Tapi waktu dia berdoa, dia melihat pribadi mereka ini bukan yang sedang berada di sekitar dia keadaannya, tetapi pribadi yang sudah diubahkan. Dia berdoa dengan satukanlah mereka, selamatkanlah, peliharalah mereka Tuhan, selagi mereka di muka bumi ini, supaya mereka juga menjadi pelaku-pelaku. Sebagaimana engkau mengutus aku pun mengutus mereka dengan kuasa yang ada pada aku. Saudara yang kekasih, pengenalan kita mungkin akan Roh Kudus sudah lama. Tapi pada hari-hari ini, jangan cuma pengenalan saudaraku, bersama dengan Roh Kudus. Dan pada saat ini kita mau berdoa saudaraku, supaya kehadiran Roh Kudus dalam pelayanan dan dalam diri kita benar-benar mendapat tempat saudaraku. Mendapat tempat yang leluasa seperti yang dinantikan Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus kan doanya juga begini, bukan hanya kepada murid-muridnya ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ada ciri dalam khotbah Petrus pertama ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, cirinya apa? Mereka berani menyatakan kebenaran, berani bersaksi karena dorongan jamahan Roh Kudus itu. Saudaraku, sekarang sudah banyak orang terlalu banyak pertimbangannya. Saya harus katakan begini, banyak kebenaran turun atas kamu. Banyak orang dipanggil oleh Tuhan, tapi banyak yang gak percaya. Dan itu terjadi dari buah-buahnya. Jangan lagi saudaraku. Kalau Tuhan panggil kamu untuk jadi pemuji, jangan lagi gak percaya. Karena kepercayaan itu akan membuat kamu menyelesaikan apa yang Tuhan sudah pesankan. Kalau Tuhan panggil kamu untuk menjadi pelayanan anak-anak, jangan kamu gak percaya. Atau sekedar terjebak dengan kegiatan-kegiatan. Percayalah. Ketika kamu dipanggil untuk pelayanan diakonia, jangan jadi gak percaya karena Tuhan bilang apa? Orang-orang miskin akan ada selalu dalam pelayanan ini. Artinya ada tugas penting bagimu yang akan selalu ada dalam pelayanan ini. Dibutuhkan percaya, bukan uang. Memang pelangkahnya uang perlu ada, tetapi yang diperlukan pertama adalah percaya. Tuhan selalu ingatkan, angkatlah doa. Kalau kau dipanggil sebagai pendoa, bukan banyaknya kata-kata, tapi percaya dari isi doamu. Kau percaya. Percaya. Kalau kau dipanggil sebagai penginjil, Tuhan ingin percaya. Oke, perlu belajar metode penginjilan, tapi it's nothing saudaraku. Yang membuat itu adalah kau percaya Roh Kudus membuat mereka percaya. Kau percaya Roh Kudus mengurapi kamu menjadi penginjil. Itu yang perlu. Tambahkan dirimu dengan metode, please silakan. Tapi jangan lupa karena metode kamu lupa dasar yang paling penting. Percaya.
Percayalah yang membuat sakit. Karena kurang percayalah membuat sakit hati. Membuat agak bisa clash lah. Bisa kurang sepaham. Karena gak percaya. Tapi bisa kan ada perbedaan? Ya. Tapi percaya itu akan mengalihkan serangan pada diri sendiri. Ya, misalkan begini. Dalam perjalanan kita, mau kan kita ada salah pengertian ya, perbedaan pendapat. Jadi tegang. Pernah nggak? Dan karena tegang jadi gak enakan. Ya kan? Dan karena gak enakan disimpan terus menjadi akar pahit. Bisa nggak? Dan karena akar pahit mengganggu macam-macam ambil keputusan dan keputusan biasa salah. Saudaraku, kalau orang percaya nggak seperti gitu. Kalau ada perbedaan pendapat, dia percaya, Tuhan kau panggil aku di sini. Berarti ada yang perlu diberesin sama aku. Atau aku masih salah dalam hal ini. Aku mau membenarkan diri. Bisa saja aku benar atau saudaraku yang salah. Tapi tidak pernah Tuhan maksudkan perbedaan pendapat untuk jadi selisih. Karena di sini kan didoakan, Tuhan sudah kasih tahu. Satukanlah mereka dengan aku, dengan engkau ya Bapa. Tuhan gak pernah berniat membuat perpecahan dan perbedaan menjadi perselisihan. Saatnya karena kita percaya, kita berkata, Tuhan masih ada dalam diriku yang mudah tersinggung. Masih ada dalam diriku yang masih rapuh. Karena aku tahu, aku sedang dibentuk lebih daripada pemenang. Masa lebih daripada pemenang rapuh? Berarti ada yang masih belum dalam diri aku. Sekarang biar Roh Kudus menguak itu, mengizinkan itu. Sampai dosa itu gak ada sengatnya lagi sama aku. Sampai perbedaan itu gak menyengat aku membawa perselisihan. Kalau kau percaya, kau akan cepat berubah. Kenapa? Karena aku tahu, aku percaya. Apa yang terjadi pada aku adalah baik untukku. Kalau aku tahu kurangku, itu sebenarnya baik gak? Halo, kalau saudara tahu kurang saudara baik gak sebenarnya? So gak usah ditutup dirimu. Bagus. Karena yang dilihat akhir. Bahwa pada akhirnya percayamu tidak terganggu. Saudaraku, sebagai orang percaya terlebih lagi, sebenarnya evaluasi harusnya tidak mengganggu hati. Saya bisa ngomong begitu, pastor bisa ngomong begitu, pastor aja bisa ngomong begitu. Saya mau kasih tahu, saya maju karena saya dievaluasi. Saya belajar mempertajam khotbah saya karena saya dievaluasi. 2 tahun awal pelayanan saya. Habis saya khotbah langsung ngumpul, dikoreksi khotbahku. Ini tadi kurang gini, ini kurang gini. Saudara bukan pakai AC, ya kan? Itu saksi ada nyata di gedung KSM. Udah keringat, udah begini-gini. Udah selesai, yang koreksi itu yang ada di situ semua. Kamu terlalu banyak kesaksian. Enak gak dibilang gitu? Ku tanya dulu sama saudara. Banyak kesaksiannya, harusnya firman. Bisa gak ku bilang gini? Kau gak tahu 2 malam aku gak tidur mempersiapkan ini. Kau bilang lagi begitu. Bisa gak? Tapi gak keluar dari mulutku. Aku hanya berkata, aku bilang aku mau belajar Tuhan. Jangan kau bilang kalian mengalami evaluasi. Aku lebih dulu saudaraku.
Aku lebih dulu dikoreksi. Tapi maunya kan gini, harus dingin dulu, ajak makan dulu. Dulu saudaraku, boro-boro mau makan, duit juga gak punya. Pas-pasan. Saudara keringat. Udah gak tidur, kalau mau khotbah kita biasa kurang tidur ya kan. Itu dalamnya gak. Udah gitu, dikoreksi. Setengah jam setelah selesai salam-salam, senyum-senyum. Udah nunggu kapan lagi yang mau dibilangin sama aku. Aduh, ya udah habis salam-salam, antarkan pulang. Duduk di situ. Siapa yang duluan? Ini ayat gak cocok dengan apa yang dikhotbahkan. Enak gak didengar gitu? Enak gak? Gak enak. Ada kawan saya itu namanya, mungkin saudara tahu namanya Rio Sibarani. Wah dia kalau ngomong, apa? Udahlah. Tapi siap kita dikoreksi. Makanya dalam pelayanan ini kalau dia ngeluh-ngeluh dikoreksi, dievaluasi. Saya pikir mestinya ngikut aku berapa tahun yang lalu itu. Itu tahun 86, berapa tahun yang lalu itu? Halo, 86 sampai 88. Berapa tahun yang lalu? 36 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu. 36 tahun yang lalu. Apa yang kalian alami sekarang sudah ku alami 36 tahun yang lalu. Kalau aku gak lulus, gak jadi gini aku saudaraku. Gak tegar aku saudaraku. Apa yang kalian alami sekarang menentukan 20 tahun ke depan. Kadang-kadang ada yang lucu. Saya ini tipenya orang kalau ngomong tangan main, iya enggak? Iya toh? Bahwa itu susah ngilanginnya. Mau diginin memang susah, itu sudah bawaan gitu. Itu pun dikoreksi. Kalau khotbah tangannya enggak usah lagi gini-gini. Tuhan, aku bukannya mau itu, ya kan? Itu keluar sendiri tanganku. Dikoreksi. Awal-awalnya berdiri aku kan kayak berdiri mahasiswa kan begini. Dikoreksi. Apa? Berdiri beginilah, begini-gini. Aku pikir hal sepele aja kalian lihat-lihat. Kalau dipikir kan, tapi aku siap. Roh Kudus tolong aku. Tolong aku. Saya yakin saudaraku kalau kita izinkan Roh Kudus. Itu aku masih pengenalanku akan Roh Kudus belum dalam. Masih ya ada cukup makan. Pada hari ini saudaraku, kepada saudara dipaparkan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Saya mau mulai hari ini ke depan saudaraku. Atmosfer pelayanan yang berbeda mesti terjadi dalam pelayanan ini. Ada amin. Atmosfer yang berbeda. Dari setiap orang melayani, gembiralah kamu dapat melayani di tempat ini. Karena berkali-kali ku bilang, menyebutkan gerejaku saja aku gak berani. Mau ku bilang ini gerejaku, gak berani aku. Gerejanya Tuhan. Gembira, bangga kamu, dipercayakan. Melayani dalam kerajaannya, bangga. Betul kamu bangga kalau di pekerjaan kamu diangkat jadi supervisor, kayak senior supervisor. Masa lebih bangga, itunya lebih bangganya lebih besar situ daripada ketika engkau dipercayakan dalam panggilan tertentu dalam pelayanan ini. Sesungguhnya kau harus lebih bangga di dalam pelayanan ini.
Kita nggak pernah mengeluarkan orang dalam pelayanan ini. Tapi kalau orang mau keluar, apa boleh buat? Karena harus percaya di sini. Bukan percaya sama aku, percaya sama Tuhan lah. Ya, aku ada kekuranganku. Kita akan berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus, saudaraku, melihat murid-muridnya satu yang berbeda ketika dia tinggalkan nanti. Adalah pelaku-pelaku kebenaran, saksi-saksi yang luar biasa. Makanya doanya seperti ini. Yaitu murid-muridnya yang sudah mengalami Roh Kudus. Satu pribadi yang berbeda. Mari kita, saudaraku. Mungkin kita udah tahu banyak Roh Kudus, tapi alamilah lagi. Alamilah. Baik, kita siapkan hati kita, izinkan. Sudahlah. Gak usah lagi pakai pusing dan sebagainya ketika Roh Kudus mau beracara. Izinkan dia mengubahkan kita. Ingat, kita datang dengan banyak kekurangan kita. Kalau kekurangan itu lagi disentuh, izinkanlah pribadi seorang pemenang itu menguasai kita. Ada amin? Pribadi seorang pemenang kuasai diri kita.